Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafir dari DIS Effendi dengan NIM 342-1076 dari program D4 Teknik Informatika dengan kelas C1 Teori Cloud Computing Theory. Jadi pada video presentasi UAS kali ini saya mengambil studi kasus dan akan menjelaskan rancangan arsitektur infrastruktur cloud enterprise untuk sebuah perusahaan startup skala nasional yang sedang mengalami lonjakan trafik secara tidak terduga. Jadi permasalahan yang utama dari ini tuh ingin diselesaikan dalam rancangan ini adalah bagaimana sebuah sistem aplikasi tetap dalam berjalan secara stabil ketika jumlah pengguna meningkat secara drastis. Jadi jika infrastrukturnya tidak dirancang dengan baik, maka lonjakan trafiknya ini dapat menyebabkan server overload, database bottleneck, latensi tinggi, dan proses loginnya ini terganggu, serta transaksinya gagal bahkan downtime. Oleh karena itu, rancangan ini menggunakan pendekatan cloud native architecture dengan memanfaatkan layanan cloud seperti Amazon VPC, Amazon CloudFront, Amazon S3, dan Amazon Cognito, serta Amazon API Gateway, serta aplikasi Load Balancer dan Amazon X, Amazon SQL Redis, dan Amazon RDS PostgreSQL. Jadi secara umumnya tuh arsitektur ini dirancang agar sistem memiliki beberapa kemampuan utama yaitu aman dari si jaringan, scalable ketika traffic meningkat, memiliki availability tahap terhadap kegagalan krusial dan serta efisien dalam pengelolaan data dan cacanya. Jadi di sini saya sudah membuat laporannya. Yang pertama akan membahas tentang rancangan arsitekturnya. Untuk bab satu di sini topologi jaringan dan isolasi keamanan. Nah, jadi apa yang saya tulis di sini tuh itu pembahasannya tuh eh, rancangan infrastruktur cloud-nya ini tuh dibangun di dalam sebuah virtual private cloud atau VPC. Nah, VPC ini dapat dipahami sebagai jaringan private di lingkungan cloud yang memungkinkan kita mengatur batas jaringan subnet, routing, serta akses tentang antar komponen sistem. Jadi tujuan utamanya untuk penggunaan VPC ini adalah memberikan isolasi jaringan agar komponen-komponen pentingnya dapat dalam sistem tidak langsung terekspos ke internet. Dengan begitu, resiko aksesnya ini tidak sah dapat dikurangi. Pada rancangan ini VPC dibagi ke dalam beberapa availability zones atau AZ. Penggunaan lebih dari satu availability zone bertujuan untuk meningkatkan high availability dan fault tolerance. Jadi artinya di sini apabila suatu zona mengalami gangguan, sistem masih dapat tetap berjalan melalui zona lainnya. Jadi dalam VPC subnetnya ini dibagi menjadi dua lapis utama. Jadi lapisan utama yaitu public subnet dan private subnet. Untuk public subnet ini digunakan untuk menambahkan komponen yang memang perlu berinteraksi dengan internet. Dalam rancangan ini komponen yang berada di dalam public subnet adalah aplikasi load balancer atau ALB dan net gateway. Jadi aplikasi load balancer ini berfungsi menerima request dari pengguna, kemudian mendistribusikan request dalam layanan backend dengan layanan adanya ALB, traffic tidak hanya diarahkan ke dalam satu server. Tapi dapat dibagi beberapa target backend agar sistemnya ini tetap seimbang. Jadi sementara itu untuk NAT gateway ini digunakan agar resource-nya yang berada di private tetap bisa melakukan koneksi keluar internet, misalnya untuk update package, mengambil image container atau komunikasi keluar lainnya. Namun GAT gateway-nya tidak membuka akses masuk langsung dari internet private resource-nya. Nah, di sini tuh ada gambar desain jaringan eh, di jaringan VPC. Jadi gambar ini terlihat sebuah desain topologi jaringan AWS VPC yang menggunakan pendekatan segmentasi. Segmentasi subnet berlapis dan redundansi multi A sampai Z. Nah, di sini tuh bagian paling luar besar yaitu menunjukkan AWS PPS VPC boundary dengan blok ini 10.0.0/16, artinya seluruh komponen jaringannya berada dalam satu ruang alamat IP private yang dikontrol dalam VPC terbesar jaringan terluarnya ini. Jadi di bagian paling atas dapat AWS Internet, ini ya AWS Internetnya atau IGW Internet Gateway ini berfungsi sebagai pintu koneksi antara VPC dengan internet. Pada diagram ini, infrastrukturnya dibagi ke dalam dua availability zone. Nih, dua availability zone. Zona satu US S1A, dan zona 2-nya ini US is 1B. Nah, pada availability zone satu terdapat tiga lapisan subnet. Lapisan pertama ada public subnet dengan blok IP 10.0.1.0/24 yang ini. Di dalam public subnet terdapat aplikasi load balancer satu NAT gateway dan satu menggunakan Elastic IP. Dan aplikasi load balancer subnet ini bertugas menerima request masuk dari internet. Sedangkan Net Gateway memberikan akses keluar bagi resource private tanpa membuka ROS tersebut. Ini fungsinya Net Gateway ini membuka resource tersebut dapat diakses langsung dari internet. Nah, lapisan keduanya ini adalah app subnet 1 dengan blok IP 10.0.3.0/24 yang ini. Yang ini. Habis itu di dalam subnetnya ini terdapat Amazon X Worker yang menjalankan dokter kontainer, ada istilah mesh, artinya backend aplikasinya berjalan di area privat agar lebih aman. Dan lapisan ketiganya yaitu dengan blok IP 10.5.0/24 yang ini. Nah, di sini tuh
Redis masternya digunakan sebagai database utama, sedangkan Redis primernya digunakan sebagai caca utama. Kemudian pada availability set kedua, seterusnya dibuat menjadi seperti bentuk redundansi. Dalam public subnet yang kedua dengan blok IP 10.0.2 slash 24 terdapat aplikasi net balancer dengan net gateway-nya yang ada dua di sini tuh. Selanjutnya pada private data subnet 2 dengan blok 10.0.6 ini slash 24 ini terdapat Amazon RDS Red replika dengan Amazon Elasticsearch Redis Red replika Jet Node. Jadi garis-garis pada diagram ini menunjukkan arus komunikasi antar komponen. Internetnya yang kedua terhubung ke public subnet. Jadi dari public subnet, aplikasi load balancer meneruskan ke request ke X private app subnet. Kemudian X-nya ini dapat mengakses database dan cacat di private pada data subnetnya itu. Pada layer database, RDS master di availability zone 1 ini me, apa ya, istilahnya replikasi ke RDS replika di availability zone kedua. Di sini replika ke sini. Jadi begitu juga pada Redis terdapat primary cache dan node red replika cache node. Hal ini dari kejadian ini tuh membuat layer datanya lebih siap menghadapi peningkatan traffic maupun gangguan pada salah satu zona. Nah, selanjutnya yang menjelaskan tentang bab 2 yaitu distribusi konten dan pengiriman data statis edge dan delivery. Jadi sistemnya ini menggunakan Amazon CloudFront sebagai konten atau CDN-nya. CDN ini digunakan untuk mempercepat distribusi konten kepada pengguna dengan cara menyimpan salinan konten di lokasi-lokasi edge yang lebih dekat dengan pengguna. Jadi konten statisnya yang dimaksud adalah file HTML, CSS, JavaScript, gambar icon, font, dan aset frontend lainnya. Nah, untuk bab tiganya di sini protokol gerbang masuk API dan autentikasi stateless. Jadi untuk intinya tuh untuk traffic dynamic architecture ini tuh menggunakan Amazon API Gateway dan aplikasi load balancer atau ALB. Traffic dynamicsnya adalah request yang memerlukan proses backend, misalnya login, mengambil data pengguna, melihat data produk, membuat pesanan, dan checkout atau pembayaran. Berbeda dengan metode session tradisional bersifat stateful, rancangan ini menggunakan pendekatan stateless authentication. Jadi pada sistem stateful, server biasanya menyimpan session pengguna masalahnya ketika trafficnya meningkat dan servernya bertambah banyak. Jadi session management ini menjadi lebih kompleks karena session pengguna harus tersedia di beberapa server atau disimpan di session storage terpusatnya. Nah, untuk bab 4-nya yaitu layer komputasi dan orkestrasi cloud native standar NIS. Jadi di sini tuh tas standarnya tuh dalam arsitektur ini aplikasi tidak dirancang sebagai satu sistem modeling besar namun sebaliknya aplikasi dibaca menjadi beberapa microservice. Jadi setiap microservice-nya menangani satu domain dan satu bisnis tertentu. Misalnya ada service untuk pengguna, service untuk pesanan, dan service untuk produk. Dengan pendekatan ini, setiap service dapat dikembangkan, diuji, diperbaiki, dan dilaksanakan secara terpisah. Jadi setiap servicenya ini dikemas menggunakan Docker container. Container digunakan agar aplikasi memiliki environment yang konsisten. Jadi artinya itu aplikasi dapat berjalan dengan cara yang sama di lingkungan development, testing maupun production. Jadi intinya itu konter-konternya tadi itu diorkestrasi menggunakan Kubernetes melalui layanan Amazon Elastic Kubernetes Service atau Amazon X. Nah, selanjutnya bab 5 yaitu manajemen persistensi data dan hierarki caching. Jadi dalam arsitektur microservice-nya ini tuh pengelolaan database dapat dipisahkan berdasarkan layanan. Dengan pendekatan ini disebut database pre-service. Jadi artinya setiap service itu memiliki pengolahan data secara logis sesuai tanggung jawabnya. Jadi logikanya itu untuk penyimpanan utama rancangannya ini digunakan Amazon Redis PostgreSQL sebagai single resource of truth. Jadi maksudnya itu dari data dari utama sistemnya ini tetap disimpan di dalam database relasional yang konsisten dan menjadi sumber kebenaran utama. Namun, untuk mengatasi traffic tingginya ini, dengan sistem traffic tinggi, database-nya sering menjadi bottleneck. Jadi, terutama pada operasi baca seperti melihat katalog produk, mengambil detail produk, dan membaca riwayat pesanan atau menampilkan data pengguna. Jadi, untuk mengatasi hal ini, tuh rancangannya dibuat menggunakan strategi RED replication atau melalui Amazon RDS RED replika tadi. Nah, untuk bab ke-6, strategi toleransi kesalahan. Jadi untuk bab 6 ini tuh dalam arsitekturnya terdistribusi kegagalan parsial adalah hal yang sangat mungkin misal terjadi. Jadi misalnya satu microservice-nya mengalami timeout, satu pot mati, koneksi antar service-nya terganggu, database-nya lambat, atau jaringannya mengalami latensi sementara. Jadi jika kegagalan kecil tidak ditangani dengan baik, kegagalan tersebut dapat menyebar ke service lain. Kondisi ini disebut dengan cascading failure. Jadi contohnya tuh jika produk service-nya itu lambat, order service-nya membutuhkan data produk. Nah,
untuk membutuhkan data produk ini bisa pun menunggu terlalu lama. Nah, kemudian request-nya ini menumpuk dan terjadilah thread pool habis dan akhirnya service lain ikut terganggu. Nah, untuk mencegah hal yang seperti yang tidak diinginkan itu, maka dari itu rancangan ini tuh menggunakan dua pola utama, yaitu circuit breaker pattern dan retrieve pattern. Dari circuit breaker patternnya ini ditetapkan menggunakan service mesh seperti Istio di dalam Kubernetes clusternya. Jadi cara kerja circuit breaker-nya ini mirip seperti pemutus arus listrik logikanya. Jadi jika sebuah layanan backend mengalami kegagalan berulang, circuit breaker-nya ini akan masuk ke kondisi open atau terbukanya. Jadi ketika circuit terbuka, request-nya tidak terus-menerus dikirim ke service yang sedang bermasalah. Lalu seperti itu untuk gambarannya toleransi kesalahannya. Nah, selanjutnya untuk bab 7, di sini tuh gambar ada diagram arsitekturnya. Jadi di bagian paling atas di sini tuh ada klien atau aplikasi pengguna. Ini tuh mempresentasikan pengguna yang mengakses aplikasi melalui web client atau mobile client di sini untuk gambar yang paling atas ini. Jadi dari kliennya ini terdapat dua alur besar. Yang pertama tuh ada permintaan statis. Ini permintaan statis dan autentikasi login. Nah, setelah itu dia requestnya status ini diarahkan ke sisi kiri menuju Amazon Cloud Phone. Di sini Amazon Cloud Phone. Amazon Cloud Phone ini berfungsi sebagai CDN yang tugasnya adalah melayani file statis dari lokasi edge terdekat agar penggunanya ini mendapatkan respon lebih cepat. Di bawahnya ini terdapat Amazon S3. Jadi berfungsi sebagai origin atau tempat penyimpanan file statisnya. Nah, alur penting karena request statis tidak perlu masuk ke dalam backend begitu. Dengan begitu ini backend tidak dibebani oleh file-file front-end seperti gambar CSS dan JavaScript. Nah, untuk alur keduanya yaitu login dan API request. Nah, di sini tuh validasi token. Jadi pada bagian kanan terdapat Amazon Cognito atau null out 2.0. Jadi ketika penggunanya melakukan login, kliennya ini tuh mengirimi proses autentikasi ke Cognito. Jadi Cognito ini kemudian validasi pengguna jika berhasil, nah mengembalikan JWT kepada klien. Nah, pada diagram ini, jadi terlihat arrow return JWT dari Cognito itu kembali ke klien ini. Dari Cognito kembali ke klien. Setelah memiliki JWT klien, jadi mengirim API dengan request membuat token tersebut ke request API kemudian diarahkan ke bagian tengah diagram yaitu Amazon API Gateway. Amazon API Gateway ini bertugas melakukan validasi token. Jadi ini penting karena request yang tidak memiliki token validasi tidak dapat boleh masuk ke dalam backend. Nah, di sini. Jadi dia tidak bisa masuk ke backend kalau dia tidak memiliki API validasi tokennya tersebut. Nah, untuk ALB-nya ini berfungsi melakukan routing traffic ke backend service. Jadi ALB-nya membagi request ke service yang berjalan di dalam Kubernetes. Nah, setelah dia masuk ke sini, dia akan diarahkan ke area besar yang disebut, saya batasi dengan garis putus-putus ini, kotak ini, yaitu Virtual Private atau Cloud atau VPC. Jadi dalam VPC-nya terdapat area Amazon X, Kubernetes Close ini adalah tempat microservice berjalan. Jadi dalam cluster X-nya terdapat komponen Istio Service Mesh atau Circuit Browser. Jadi dalam bagian ini terdapat microservice yang paling atas. Nah, di bawahnya dia itu ada tiga, yaitu user service, order service, dan product service. Nah, untuk yang pertama adalah user service. Ini menangani proses yang berhubungan dengan pengguna, seperti profil pengguna, data akun, atau proses user management. Dan yang kedua ini menangani proses pemasaran seperti pembuatan order, status order, dan proses checkout. Dan yang ketiga adalah product service. Nah, di sini tuh menangani data produk, katalog produk, data produk, atau informasi stoknya. Untuk diagram ini terlihat service-service ini dapat mengakses Amazon secara elastis jasa Redis. Jadi Redisnya berada di bagian bawah pod microservice. Nah ini di bawah bagian sendiri. Nah selanjutnya Redis gunakan sebagai caca dengan cek menggunakan bahwa service dapat mengecek caca terlebih dahulu sebelum mengambil data dari database. Jadi jika eh, bagian paling bawah terdapat Amazon RDS Master PostgreSQL dan Amazon RDS Red Replica. Dari Amazon RDS Master PostgreSQL ini berfungsi sebagai database utama. Jadi database-nya ini tuh menangani transaksi tulis seperti pelayanan checkout, update stok, pembuatan pesanan, dan perubahan data pengguna. Nah, untuk sisi kanan yang terdapat Amazon RDS, nah ini berfungsinya sebagai replika dari RDS Master ke replika Red replikanya untuk menunjukkan bahwa data dari Master replika ini ke Red replika. Jadi eh, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan pada rancangan arsitekturnya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang kedua yaitu
justifikasi dan analisis ilmiah. Nah, di sini tuh yang pertama, yang bab pertama yaitu analisis materi basis data berdasarkan teorema CAP. Jadi bab satu ini membahas analisis basis data berdasarkan teorema CAP. Apa sih teorema CAP? Jadi teorema CAP itu menurut pengertian saya yaitu konsep penting dalam sistem terdistribusi, yaitu CAP terdiri dari tiga aspek, yaitu konsistensi, availability, dan partition tolerance. Jadi untuk konsistensinya ini berarti setiap pengguna atau setiap node-nya dalam sistem mendapatkan data yang sama dan terbaru setelah terjadi perubahan data. Dan untuk availability ini tersendiri, jadi sistemnya tetap dapat memberikan respon kepada banyak pengguna meskipun sebagian komponen sedang mengalami gangguan. Jadi sedangkan partition tolerance ini berarti sistemnya ini tidak dapat berjalan walaupun terjadi gangguan komunikasi jaringan antara nodes atau antar komponen. Nah, jadi dalam teori CAP ini ketika logikanya itu ketika terjadi gangguan jaringan, jadi sebuah sistemnya ini distribusi tidak bisa menjamin ketiga aspek tersebut tadi secara penuh saat kejadian waktu yang sama. Nah, karena itu arsitekturnya ini harus memilih prioritas sesuai jenis data dan kebutuhan sistem. Nah, pada rancangan ini, saya membuat pendekatan CAP tidak diterapkan secara kaku hanya sebagai AP atau CP. Nah, tapi digunakannya untuk pendekatan hybrid. Jadi menyesuaikan strategi berdasarkan jenis data dan jenis operasinya. Jadi untuk datanya yang bersifat kritis dan transaksional ini, sistem berdasarkan konsistensi. Jadi contohnya adalah data pada proses check out pembayaran atau pembayaran stok dan perubahan pesanan. Data ini harus akurat, jadi tidak boleh salah. Karena jika terjadi inkonsistensi, dapat menyebabkan masalah serius. Nah, misalnya satu stok produknya tidak sesuai, pembayaran tercatat ganda kan otomatis. Jadi pesanan itu tidak berubah dengan benar. Ah, oleh karena itu, saya membuat operasi tulis diarahkan ke Amazon RDS Master. Karena SDN Masternya ini itu berperan sebagai pusat transaksi utama agar perubahannya itu data dapat dikontrol melalui transaksi database yang konsisten. Nah, namun dari semuanya tadi itu tidak semua data membutuhkan konsistensi mutlak dalam hitungan detik. Jadi di sini ada data yang sifatnya lebih banyak dibaca dan tidak terlalu kritis jika terdapat sedikit keterlambatan sinkronisasi. Contohnya ada katalog produk, profil non kritis, rekomendasi, dan data yang sering dibaca oleh pengguna. Nah, untuk data seperti ini, sistemnya itu lebih memprioritaskan availability dan battery tolerance. Nah, artinya itu layanan tetap harus cepat dan tersedia bagi pengguna meskipun terdapat sedikit delay pada sinkronisasi data. Nah, untuk strategi ini ya, diwujudkan dengan penggunaan Amazon RDS Replika atau Amazon SDN Redis. Jadi, bagian itu digunakan intinya tuh untuk kombinasi antara strong konsistensi dan evaluable konsistensi lah kurang lebih seperti itu menurut saya. Dan untuk bab duanya, evaluasi infrastruktur berdasarkan AWS. Nah, jadi framework ini tuh memiliki tampilan utama. Di sini itu ada operational excellence, security, reliability, performance efficiency, dan cost optimization, serta yang terakhir adalah sustainability. Jadi tujuan evaluasi ini itu memastikan untuk rancangan cloud-nya ini tidak hanya bisa berjalan, tapi juga aman, andal, efisiensi, hemat biaya, mudah dikelola, dan berkelanjutan. Jadi eh, sedikit saya menjelaskan tentang tabelnya ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang di dalam tabel ini. Yang pertama adalah kolom operational excellence. Nah, untuk operational excellence-nya itu diterapkan melalui penggunaan infrastruktur as kode atau IEC dan otomasi CI atau CD pipeline. Jadi infrastruktur as kode-nya itu berarti konfigurasi infrastrukturnya ditulis dalam bentuk kode. Jadi intinya itu pembuatan resource cloud-nya tidak dilakukan secara manual satu persatu, namun didefinisikan dapat dijalankan secara konsisten. Nah, kemudian CI/CD-nya pipeline digunakan untuk mengotomasi proses build, test, dan deployment. Dan manfaatnya itu intinya prosesnya perkembangan ini lebih rilis aplikasi menjadi lebih otomatis konsisten, aman dan mudah diaudit. Yang kedua ada security. Jadi di sini tuh menggunakan setless autentikasi dengan JSON atau web token atau JWT yang dikelola oleh Amazon Cognito. Jadi dengan mekanisme ini, backend ini tidak perlu menyimpan session pengguna dengan langsung, namun proses autentikasinya dikelola oleh layanan khusus yaitu Cognito. Selanjutnya ada reliability. Nah, di sini tuh intinya tuh untuk pertama itu menggunakan multi availability zone pada Amazon RDS dengan multi AZ seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa database-nya ini memiliki ketersediaan yang lebih baik karena tidak bergantung pada satu zona saja.
Dan yang keduanya itu aplikasi berdasarkan pada cluster Amazon X dengan Kubernetes. Aplikasi dapat dijalankan dalam beberapa pod atau node. Jadi sehingga dalam satu podnya ini gagal, maka pod lain masih dapat melayani request. Nah, dengan strategi ini tadi itu menurut saya sistemnya dapat beroperasi secara stabil ketika terjadi gangguan pada salah satu komponen. Sebenarnya ada eh reliability itu keandalan sistem. Jadi penggunaan multi availability-nya itu sirkuitnya Baker digunakan untuk membatasi dampak kegagalan layanan. Jika satu servis gagal berulang kali, maka request tidak terus dikirim ke dalam servisnya tersebut. Untuk yang keempat yaitu performance efisiensi. Jadi di sini tuh efisiensi per rumah dapat dilakukan melalui penggunaan Amazon Cloud atau Amazon Elasticsearch Regime. Nah, menurut saya tuh Amazon Cloud ini digunakan sebagai Content Delivery Network atau CDN. Nah, Cloud ini mempercepat distribusi konten status kepada pengguna dengan menyajikan aset dari edge location yang lebih dekat. Nah, kemudian Amazon Elasticsearch-nya ini digunakan untuk merancang latensi untuk mengurangi dan akses database-nya. Jadi dengan CC ini sistem tidak harus terlalu membaca data langsung dari database. Namun data tersedia di Redis memang dapat diberikan dengan lebih cepat. Selanjutnya cost optimization. Jadi intinya tuh dari cost optimization-nya itu biaya operasionalnya menjadi lebih efisien karena sistem tidak terlalu harus menaikkan kapasitas database utama untuk menangani semua request yang harus dibaca. Selanjutnya, yang terakhir ada sustainability. Nah, untuk sustainability ini tuh intinya bahwa dalam rancangan ini bukan hanya soal lingkungan secara umum, namun menurut saya itu berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan resource cloud. Nah, yang ketiga yaitu justifikasi pemilihan replikasi dibandingkan sharding. Nah, untuk dokumennya ini tuh menjelaskan, menurut saya itu saya menuliskan itu alasannya mengapa rancangan memilih replika. Jadi khususnya di sini tuh Amazon Radiusnya baca replika atau dibandingkan langsung dengan menggunakan sharding menu. Jadi dalam sistem database skala besar ada beberapa strategi untuk menggunakan kapasitas data. Jadi dua strategi yang umumnya adalah replication dan sharding. Untuk replikasi ini berarti membuat salinan database biasanya untuk meningkatkan ketersediaan dan atas kapasitas bacanya. Jadi alasan utamanya itu karakteristik bebannya itu kerja startup skala nasional yang memiliki traffic atau baca lebih tinggi dibandingkan traffic tulis. Jadi untuk intinya tuh replika baca dan cachingnya ini dipilih sesuai untuk sebagai solusi awal yang lebih stabil menurut saya. Jadi untuk lebih sederhananya tuh sesuai dengan kebutuhan high availability. Jadi meski begitu, untuk dokumen ini juga menjelaskan bahwa sharding tetap dapat menjadi strategi pengembangan lanjutan jika volume datanya meningkat secara signifikan. Nah, untuk bab 9 ini referensi-referensi saya mencari jurnal untuk penguat untuk studi kasus saya ini tadi untuk mencantumkan referensi ilmiah yang digunakan sebagai dasar pendukung analisisnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk penjelasan saya tentang justifikasi teknis dan analisis ilmiah cukup sekian. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang dokumentasi cetak biru atau blueprint. Nah, di sini itu dokumentasi cetak biru atau blueprint dan skenario kondisi sistem failover. Nah, untuk yang pertama, jadi menjelaskan apa ya, intinya saya akan menjelaskan dokumen-dokumen cetak biru untuk skenario kondisi kritis sistem failovernya. Jadi dokumennya ini tuh saya menuliskan berfungsi sebagai penjelasan operasional dari rancangan standar plot yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jika dokumen-dokumennya rancangan arsitektur yang menjelaskan komponen utama seperti CloudFront, S3 Cognito, API Gateway, LB, X, Redis, dan seterusnya untuk tadi. Nah, dokumen blueprint ini tuh menjelaskan bagaimana alur datanya di sini tuh eh, berjalan dengan dari penggunanya ini sampai ke dalam storage layer. Jadi serta bagaimana sistemnya ini merespon ketika terjadi kondisi kritis. Nah, fokus utamanya di dalam dokumen yang sini tuh ada dua. Jadi yang pertama tuh menjelaskan tentang data flow diagram, yaitu alur interaksi antara user, layanan edge, autentikasi hingga database RDS. Dan yang keduanya di sini tuh akan menjelaskan strategi resiliency dan failover, yaitu bagaimana sistem dapat bertahan ketika terjadi gagal database di dalam salah satu microservice ketika terjadi kegagalan. Nah, yang pertama di sini ada arsitektur alur data integrasi data flow atau diagram. Nah, di sini akan menjelaskan arsitektur alur data integrasi atau data flow diagram. Nah, untuk yang di sini tuh
ada gambar yang mungkin akan saya jelaskan intinya saja. Jadi di sini bagian paling atas tuh diagram Master Cloud Enterprise. Nah, terdapat paling atasnya terdapat klien atau aplikasi di dalam penggunanya itu aplikasi pengguna. Jadi ini menggambarkan pengguna tuh mengakses aplikasi melalui perangkat seperti laptop atau smartphone. Jadi dari klien ini terdapat beberapa alur. Jadi yang pertama itu ada permintaan statis. Nah, ini arah ke kiri. Nah, untuk Amazonnya ini menuju Amazon Cloud Phone CDN. Nah, jadi di sini itu tugasnya melayani akses ke statis melalui edge location. Nah, ini permintaan statis edge location. Jadi ketika pengguna meminta file seperti gambar atau CSS, JavaScript atau HTML kerangkanya itu tadi, request-nya dapat tidak perlu masuk ke dalam bagian aplikasi. Jadi di bawah CloudFront terdapat Amazon S3 di bawahnya ini. Nah, di sini itu berfungsi sebagai origin atau CloudFront. Jadi statusnya disimpan dari S3, kemudian CloudFront-nya mengambil file tersebut menjadikannya itu menyajikan kepada pengguna melalui Jaja Edge. Nah, dengan alur simpelnya ini tadi tidak terbebani oleh request file statis. Jadi ini sangat penting ketika terjadi lonjakan traffic karena sebagian request dapat diserap oleh Cloudphone. Nah, yang kedua, di sini tuh ada API, ada alur autentikasi. Nah, ini ada alur autentikasi ke login. Jadi ini autentikasi loginnya ini tuh Amazon terdapat Amazon Cognito 2.0 saat pengguna melakukan login, kliennya ini mengirimi proses autentikasi kembali lagi ke Amazon Cognito. Nah, setelah dia masuk autentikasi login ke Amazon Cognito-nya ini, nah, Cognito-nya ini memvalidasi identitas dari user yang login tadi. Nah, setelah dia berhasil, nah Cognito-nya kembalikan lagi JWT-nya kepada klien. Kembali lagi ke atas. Nah, setelah dia kembali ke atas, kemudian dilakukan oleh kliennya dia mengakses API backend atau token yang tadi tersebut dibawa ke dalam header authentication. Nah, untuk alur yang ketiganya, jadi API request-nya dengan JWT ini setelah pengguna memiliki token, request API dikirim ke Amazon API Gateway. Nah, ini API Amazon Gateway. Jadi setelah masuk ke Amazon Gateway, pada diagram diberi keterangan validasi token. Nanti saya beri validasi token. Aplikasi load balancer masuknya ke sini dan menjadi route traffic. Nah, setelah LB-nya di sini selesai, dia akan berfungsi sebagai routing traffic. Nah, artinya ini membagi traffic ke dalam layanan backend yang berjalan di dalam cluster Kubernetes. Nah, nih, dalam cluster Kubernetes ini, kotak bawahnya yang warna biru ini. Setelah masuk, dia akan diarahkan ke area besar dengan batas garis putus-putus. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ini garis putus-putusnya ini. Nah, di sini garis putusnya berfungsi sebagai area Amazon X Kubernetes Cluster. Jadi, X-nya ini X Kubernetes Cluster. Nanti menjalankan request dalam bentuk PO pod atau pada diagram sebelum request masuk ke dalam PO service, terdapat komponen istio service atau mesh atau circuit breaker. Jadi istio service mesh-nya ini tuh eh, melakukan sesudut breaker dengan sesudut breaker jika salah satu microservice-nya mengalami gagal berulang. Jadi request ini tidak mengalami gagal berulang atau tidak menerus-menerus, namun dikirim ke servis tersebut untuk mencegah just chatting failure lah, kurang lebih seperti itu. Jadi di bawahnya terdapat tiga pot utama, yaitu user service, order service, product service. Nah, jadi yang pertama adalah service spotnya ini berfungsi menangani proses yang berkaitan dengan pengguna seperti akun, profil, atau data user. Yang kedua, order service spot ini pembuatan order checkout dan status pesanan. Yang produk service-nya ini untuk detail produk dan informasi produk seperti yang sudah saya jelaskan di diagram yang awal tadi sebelum membahas tentang blueprint-nya ini tadi. Jadi sini tuh untuk intinya saja tuh tengahnya ini terdapat Amazon Elasticsearch Redis-nya. Nah, di sini itu berfungsi sebagai caca layar. Jadi diagramnya ini terdapat keterangan cacemis ini. Cacamisnya ini tuh berarti jika data tidak ditemukan di dalam Redis, maka servisnya harus mengambil data dari database. Nah, di bagian paling bawah kiri terdapat Amazon RDS Master PostgreSQL. Jadi di sini tuh database digunakan sebagai database utama. Pada diagram tersebut terdapat keterangan webmaster untuk post, put, and delete. Jadi di sini tuh semua operasi tertulis diarahkan ke RDS Master. Jadi operasi tulisnya ini mencukup seperti membuat pesanan, mengubah pesanan dengan inputnya ini, atau mengambil atau mengubah stamp pembayaran dan update stok dan setelah menghapus dengan perintah delete ini. Nah, jadi di bagian kanan ini terdapat Amazon RDS, read replika atau read replicate get. Jadi artinya simpelnya tuh operasi bacanya seperti mengambil data produk bahwa membaca produk informasi non kritisnya dapat diarahkan dalam root replikanya. Di antara master dan RDS read replika ini, nah di sini ada asynchronous replication.
Nah, apa sih akhirnya replikasi? Nah, di sini itu menunjukkan bahwa data dari master direplikasi ke read replika secara sinkron. Nah, dia tuh dari sini tuh direplika secara sinkron dengan Amazon kepada Amazon RDS. Nah, di sini. Jadi kesimpulan dari gambar ini tuh menurut saya eh, menjelaskan arus lengkap dari pengguna sampai layar data. Jadi dari pengguna ini sampai layar data yang paling bawah ini terus terbesarnya. Jadi requestnya ini status dilayani oleh CloudFront dan S3. Setelah login dilakukan Cognito serta request API divalidasi oleh API Gateway. Jadi trafficnya diteruskan oleh ALP dan kepada X. Jadi microservice-nya mengejak Redis terlebih dahulu. Jika rasio mesh-nya ini operasi baca diarahkan ke RDS thread replika, sedangkan operasi tulisnya ini diarahkan kepada RDS master. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan gambarnya. Nah, di sini ada spesifikasi alur interaksi pengguna atau data flow. Nah, di sini ada resolusi aset. Aset di sini tuh intinya itu pengguna mengakses aplikasi request di statis secara langsung dan dipotong oleh layanan dan dilayani di edge location melalui Amazon Cloud. Selanjutnya ada autentikasi token. Jadi di sini tuh klien mengilimi kredensial login ke Amazon Cloud itu, kredensial tersebut dapat berupa email dan password atau login melalui identity provider tertentu. Dan ketika ada transmisi klien gateway, jadi di sini tuh setelah menerima JWT, klien memanggil API backend dengan menyertakan JWT pada header authentication. Selanjutnya ada terminisasi akses gateway. Nah, di sini tuh Amazon Gateway-nya menerima request dari klien, API Gateway kemudian memvalidasi signatur JWT secara lokal. Dan kelima ada pemrosesan komutasi. Jadi di sini tuh berfungsi untuk request-nya masuk ke dalam aplikasi atau load balancer-nya. Selanjutnya ada siklus hierarki data. Jadi di sini tuh untuk data ditemukan di Redis. Nah, intinya tuh service langsung mengembalikan data ke pengguna. Jadi ini disebut I atau O atau instan karena Redis-nya ini bekerja di dalam memori yang sangat cepat. Nah, terus selanjutnya ada bab 2, matriks strategi relations dan simulasi protokol failover. Nah, di sini tuh ada membahas tiga skenario. Jadi, yang pertama ada skenario RDS Mastodon, lonjakan traffic, skenario lonjakan traffic ekstrim, dan skenario kegagalan satu service microservice. Nah, yang pertama RDS Mastodon. Jadi, triggernya ini atau penyebabnya ini eh, ketika RDS Master mengalami kegagalan untuk tidak dapat menerima koneksi tulis. Nah, kemudian respon sistemnya itu untuk ini Amazon RDS menginisiasi proses failover dengan mempromosikan standby replika di availability zone lalu menjadi primary atau database baru. Nah, untuk outputnya, jadi aplikasinya dapat memberikan respon fallback, misalnya menampilkan pesan sementara kepada pengguna tadi atau mengambil data non kritis dari cache. Nah, untuk metrik yang diamati, jadi database-nya connection ini error atau rate dengan HTTP 5 sekian rate dengan waktu failover retensi aplikasi jumlah request yang ini dari cache dan satu health-nya cek RDS. Nah, yang kedua yaitu eh, lonjakan traffic dengan ekstrem. Jadi triggernya itu jumlah request ini pengguna meningkat secara tiba-tiba. Eh, contohnya karena flash sale atau promosi nasional atau kampanye media. Nah, selanjutnya respon dari sistem skenario ini tuh dimulai dari Amazon CloudFront. Jadi CloudFront-nya menyerap sebagian besar traffic akses statis melalui chat ads CC-nya. Jadi request untuk gambar CSS, JavaScript, dan frontend tidak langsung membebani backend. Dan untuk request API-nya, aplikasi load balancer yang distribusikan ke pod microservice ke Amazon X-nya. Nah, dengan ini eh, dapat melakukan single apa ya? Intinya tuh melakukan scale out secara otomatis lah. Nah, untuk expand output-nya ini tuh dari skenario ini adalah sistemnya ini tetap menerima traffic dalam jumlah yang besar, kemudian tanpa menginginkan layanan utama, atau memang latensinya tuh dapat meningkat sementara selama proses scaling. Jadi dikarenakan sistemnya membutuhkan waktu untuk membuat pod atau node baru, namun aplikasinya tetap tersedia dan tidak langsung menjadi mengalami downtime. Nah, untuk metrik yang diamatinya ini meliputi apa ya? Request per second-nya, CPU, memory installation untuk melihat pengguna memori, jumlah pot aktif memastikan API bekerja, dan jumlah worker untuk melihat node aktif, dan hingga raw rate-nya ini melihat apakah lonjakan trafficnya menyebabkan kegagalan request. Jadi simpulannya untuk yang skenario kedua ini tuh
Ketika terjadi lonjakan traffic, sistem tidak hanya mengandalkan satu server, namun Cloudflare ini dari request statis ALB membagi request API, menambah port, cluster, ini menambah node, dan redisnya ini membantu mengurangi tekanan ke dalam database tersebut. Nah, yang skenario terakhir yaitu skenario kegagalan salah satu service microservice. Kegagalan salah satu microservice di sini tuh ada triggernya menyebabkan salah satu microservice-nya menjadi output service, jadi mengalami timeout atau berulang atau tidak dapat merespon dari request-nya ini. Nah, untuk sistem sistem respon sistemnya ini pada skenario ini adalah si circuit breaker membuka koneksi menuju service yang bermasalah. Jadi maksudnya itu ketika service gagalnya berulang, si circuit breaker-nya ini akan menghentikan sementara pengiriman request ke service tersebut. Jadi tujuannya itu apa sih tujuannya untuk menghentikan tadi? Jadi agar request ini tidak mengirim data ke dalam service yang sudah jelas bermasalah. Jadi selain itu retrieval pattern-nya juga diterapkan secara terbatas. Jadi retrieve-nya ini digunakan untuk request yang masih berurgensi dengan berhasil, misalnya kegagalan karena timeout sementara. Namun untuk retrieve-nya tidak dilakukan terus-menerus. Jadi retrieve dilakukan dengan exponential backoff dan jitter. Nah, untuk expect output-nya di sini tuh kegagalan atau servisnya tidak menyebar ke seluruh sistem, jadi sistem lainnya tetap berjalan. Misalnya produk servis sedang bermasalah, tapi untuk user service-nya ini masih bisa berfungsi sesuai batasnya. Nah, untuk metriknya yang diamati, jadi meliput tentang jumlah timeout untuk melihat berapa service yang gagal merespon atau eh, jumlah request fallback-nya untuk melihat beberapa service sistem memberikan respon terhadap cadangannya. Jadi kesimpulannya dari skenario yang ketiga ini adalah jika satu microservice-nya gagal, sistem menggunakan circuit breaker, retrieve terbatas, exponential backoff, jitter, dan fallback agar kegagalan ini tidak menjalar ke seluruh sistem. Jadi, eh untuk intinya tuh bahwa saya membahas tentang dokumen blueprint-nya ini tadi, bahwa intinya tuh rancangan arsitekturnya ini tidak memiliki atau ya, arsitektur cloud-nya ini sudah memiliki alur data yang jelas dan strategi developer-nya untuk kondisi kritis. Jadi, pada alur data yang sudah digambarkan tadi, sistemnya ini memisahkan request statis dan dinamis. Jadi untuk request statisnya ini dilayani melalui Amazon CloudFront dan Amazon S3, dengan request dinamisnya melalui Amazon Cognito dan API Gateway dan ALB serta microservice di Amazon X. Nah, untuk kesimpulannya dari keseluruhan ini tadi itu bahwa dari rancangan arsitektur maupun justifikasi dan analisis ilmiah maupun blueprint-nya tadi, bahwa dapat saya simpulkan bahwa arsitektur cloud ini itu dirancang untuk menjawab kebutuhan sesuai kebutuhan startup skala nasional yang mengalami lonjakan traffic secara tiba-tiba. Jadi rancangan ini tidak hanya berfokus pada bagaimana aplikasinya dapat berjalan, namun tujuannya di sini tuh tetap bagaimana sistemnya ini tetap aman, skalabelnya juga cepat, andal dan tahan terhadap kegagalan. Jadi dari sisi jaringan maupun sistem maupun VPC dengan pemisahan antara public subnet dengan private subnet. Jadi dari sisi distribusi konten, penggunaan Amazon CloudFront dan Amazon S3 ini dapat mempercepat pengiriman aset seperti HTML, CSS, JavaScript, dan maupun gambar. Nah, dari sisi autentikasinya dapat menggunakan Amazon Cognito dengan berfungsi untuk backend yang bersifat stateless, dan dari sisi komputasinya ini menurut saya jadi layanan dapat dijalankan dengan dalam pot yang terpisah, dan dari sisi data ini dapat digunakan di SLPK dengan Amazon Elasticsearch Caching ini digunakan sebagai cacar layar agar data sering diakses dapat layani dengan latensi yang rendah. Jadi secara ilmiah atau menurut saya strategi data dalam rancangan ini menggunakan pendekatan hybrid berdasarkan dengan CAP, teorema atau teori lah untuk mentransaksi-transaksi kritis seperti checkout, pembayaran, dan update stok serta sistem memprioritaskan strong konsistensi. Nah, dengan demikian, arsitektur ini dapat mencakup sebuah aspek penting dalam infrastruktur cloud modern, yaitu keamanan, skalabilitas, performa, serta kesediaan konsistensi data, efisiensi biaya, serta ketahanan sistem. Nah, jadi intinya tuh sistemnya ini tidak hanya dirancang agar dapat berjalan, tapi juga tetap aman, skalabel, efisien, high reliability, dan resilience terhadap gangguan apapun itu. Jadi sekian demonstrasi atau presentasi dari saya terkait rancangan arsitektur, justifikasi dan analisis ilmiah, dan
dokumen blueprint. Jadi jika ada kurang lebih ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian presentasi waspon penting dari teori dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.